Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas C. Dari ISU 2024 ingin menjelaskan sedikit tentang laporan analisa data kami, yaitu tentang analisis risiko penyakit kronis menggunakan regresi logistik berbasis analika data kesehatan. Dan sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Reza Sasiki dengan NIM akhir 21, dengan NIM akhir 079. Lalu ada teman saya, Aragon, dengan NIM akhir 075, dan juga Rafa Ahmad dengan NIM akhir 093. Mungkin sedikit gambaran tentang slide dari kami, yaitu ada dasar isinya, pertama ada pendahuluan, lalu juga itu ada deskripsi dataset, dilanjutkan dengan hasil dan analisis, dan terakhir ada penutup. Boleh lanjut? Oke, sekarang ini bagian saya, ada generasi Siarto. Sekarang kita akan masuk ke pendahuluan atau latar belakangnya. Jadi penyakit kronis ini merupakan masalah kesehatan yang serius yang memerlukan penanganan jangka panjang dan ini merupakan jadi kayak penyebab utama kematian di dunia. Menurut WHO, sekitar 70% kematian global disebabkan oleh penyakit kronis seperti kayak penyakit kardiovaskular, kanker, PPOK, hipertensi, dan diabetes mellitus. Dan peningkatan kasus ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup seperti kayak pola makan tinggi lemak dan kolesterol, kebiasaan merokok, hingga kurangnya aktivitas fisik dan juga tingkat stres yang tinggi. Di Indonesia sendiri, data dari Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa penyakit kronis menjadi salah satu penyebab utama kematian dan tantangan utamanya adalah keterlambatan deteksi dini. Padahal resiko penyakit kronis sebenarnya dapat diidentifikasi lebih awal melalui faktor fisik, gaya hidup, dan genetik. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan analisis data dan machine learning, khususnya regresi logistik, untuk memprediksi risiko penyakit kronis berdasarkan profil kesehatan individu. Tujuan penelitiannya, tujuan jangka pendek, ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko penyakit kronis, seperti dapat dibangun model prediksi yang cepat dan akurat. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah membantu lembaga kesehatan dalam merancang strategi untuk mencegah dalam membuat strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran, kayak program intervensi gaya hidup dan deteksi dini berbasis data, juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor resiko pribadi yang dapat diperbaiki. Next. Oke, kita masuk deskripsi dataset. Jadi gambaran umum datasetnya ini, penelitian ini memiliki data simulasi eh, dengan berisi profil kesehatan sekitar 4.000 individu. Ini digunakan untuk pemodelan klasifikasi resiko penyakit kronis. Untuk analisis prediktif menggunakan machine learning. Variabel target disease risk ini bersifat binary, jadi nol itu nggak beresiko dan satu itu beresiko. Jadi data set ini sesuai untuk eksplorasi data, rekayasa fitur, dan evaluasi model. Variabel targetnya tadi yang dijelaskan, disease risk, seperti disease risk ini menggunakan binary, nol tidak beresiko atau beresiko rendah, dan satu itu beresiko atau beresiko tinggi. Ini dipilih karena sesuai dengan tujuan klasifikasi dua kelas dan memudahkan evaluasi model menggunakan metrik akurasi. Presentasikan faktor risiko utama penyakit kronis ini seperti faktor fisik, faktor genetik, faktor gaya hidup. Di sini fisik itu kayak usia, tekanan darah sistolik, diastolik, BMI, dan lain-lain. Genetik ini riwayat penyakit keluarga, dan faktor gaya hidup itu seperti kayak status merokok, konsumsi alkohol, dan tingkat aktivitas fisik. Ini seluruh variabel ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan resiko penyakit kronis dan umum digunakan dalam studi kesehatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prediksi model terhadap variabel disease risk. Next. Oke, kita masuk ke tipe dan skala data. Data
set dalam bentuk analisis klasifikasi berupa numerik kontinu kayak kayak usia, BMI, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung, dan glukosa. Ini mempresentasikan besaran fisiologis dan memungkinkan operasi matematis serta standarisasi. Selain itu, ada juga numerik diskrit dalam bentuk variabel biner hasil rekayasa fitur seperti senior citizen yang digunakan untuk penyederhanaan pengelompokan usia. Data kategorikal ini mencakup variabel kayak gender, smoking, alkohol intake, physical activity, dan family history. Ini berskala nominal dan tidak memiliki urutan alami. Dan untuk keperluan pemodelan regresi logistik, variabel-variabel ini dilakukan proses encoding agar dapat direpresentasikan secara numerik. Jadi variabel disease risk diperlakukan sebagai kategori binary dan berfungsi sebagai variabel target dalam model klasifikasi. Nah, data di sini ada statistik deskriptif dan distribusi kelas target. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum data seperti mean, median, standar deviasi minimum dan maksimum dan lain-lain. Rata-rata usia yang di data kami itu adalah 53,22 tahun, BMI-nya 27,01. Ini menunjukkan kecenderungan overweight sama tekanan darahnya rata-rata berada pada kategori normal hingga tinggi. Lalu secara keseluruhan data data kita ini dibilang cukup relevan untuk analisis resiko penyakit kronis. Untuk distribusi kelas target sendiri, distribusi kelas disease risk ini menunjukkan ketidakseimbangan data dengan 85,47% pasien ini tidak beresiko dan sisanya 14,53% ini beresiko. Ketidakseimbangan ini berpotensi membuat model bias terhadap kelas mayoritas dan kurang mampu mendeteksi pasien yang beresiko. Oleh karena itu, kita menggunakan parameter class weight atau balance pada regresi logistik untuk meningkatkan sensitivitas model dengan evaluasi di fokus. Next. Oke. Lanjutnya itu pengumpulan dan pengolahan data. Di sini ada analisis statistik deskriptif dan analisis distribusi data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif ini dilakukan pada tahap exploratory data analisis untuk memahami karakteristik data setiap variabel sebelum preprocessing dan pemodelan. Jadi ringkasan statistik ini meliputi nilai mean, median, standar deviasi serta nilai minimum dan maksimum. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien ini 53,22 tahun dengan rentang 18 hingga 89 tahun umurnya, menandakan dominasi kelompok usia paruh baya hingga lanjut. Nah, nilai BMI rata-rata 27,01 ini berarti mayoritasnya pada kategori overweight dengan variasi kondisi fisik yang moderat. Tingkat darah sistolik dan diastolik juga menentukan rentang nilai yang lebar, mencerminkan adanya pasien dengan kondisi normal hingga hipertensi. Kadar kolesterol dan glukosa juga memiliki variasi yang besar, menandakan perbedaan kondisi metabolik antar individu. Variabel menunjukkan variasi resiko genetik dalam dataset dan secara keseluruhan statistik deskriptif mengonfirmasi bahwa dataset memiliki keragaman karakteristik pasien yang relevan untuk analisis resiko penyakit kronis dan mendukung analisis discharge. Di sini ditunjukkan 53,22 tahun dan dengan konsentrasi tertinggi di atas 50 tahun yang mengindikasikan ini dalam kategori overweight dalam BNI, sedangkan tekanan darah diastolik dan sistolik berada pada rentang prahipertensi hingga hipertensi. Di sini pada box plot kadar kolesterol dan genetic risk score memperlihatkan bahwa kelompok pasien beresiko memiliki nilai median dan variasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak beresiko. Meskipun terdapat tumpang tindih antar kelompok, secara keseluruhan pola distribusi ini menegaskan relevansi dataset dalam analisis dan pemodelan resiko penyakit kronis serta menjadi dasar bagi tahap feature engineering dan klasifikasi-klasifikasi selanjutnya. Selanjutnya. Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengumpulan dan pengolahan data, yaitu analisis korelasi antar variabel. Jadi pada tahap pengumpulan data, langkah awal yang kami lakukan adalah
Itu seperti pada judulnya kembali, analisis korelasi antar variabel. Jadi analisis ini tuh bertujuan untuk melihat hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel target, yaitu disease risk. Jadi hasil analisis itu menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki korelasi positif terhadap resiko penyakit kronis. Jadi sebagai contohnya usia dan BMI menunjukkan hubungan yang cukup konsisten, di mana semakin bertambah tua usia dan nilai BMI, maka risiko penyakit kronis cenderung meningkat. Selain itu, toksistolik dan diastolik korelasi positif yang menegaskan perannya sebagai indikator klinis utama. Variabel kolesterol, glukosa, dan genetic risk score turut menunjukkan hubungan yang relevan meskipun dengan tingkat korelasi yang berbeda. Oke, lanjut ke data reprocessing, yaitu pertama dapat penanganan missing value dan standarisasi. Oke, jadi yang pertama kita adalah setelah memahami hubungan antar variabel, tahap selanjutnya adalah reprocessing data seperti pada judul slide, yaitu missing value dilakukan dengan membersihkan dataset pada salinan data, yaitu dengan menghapus atribut yang tidak relevan, membersihkan dataset pada salinan data, yaitu data teks, dan juga menghilangkan baris data yang masih mengandung nilai kosong. Jadi langkah ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa data digunakan benar-benar bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada encoding data kategorikal. Jadi pada tahap ini tuh reprocessing berikutnya. Variabel kategorikal ini dikonversi menjadi bentuk numerik melalui metode manual mapping, dan variabel perilaku dan kondisi kesehatan seperti merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik itu tuh dipetakan ke dalam skala ordinal sesuai tingkat intensitasnya. Jadi sementara itu variabel biner seperti family history dan disease risk dikodekan menjadi nilai 0 dan 1, serta variabel gender juga diubah ke bentuk numerik. Oke, lalu ada slide selanjutnya. Ada feature engineering, yaitu yang pertama ada pembentukan variabel. Tahap ini adalah pembentukan variabel untuk meningkatkan kemampuan prediksi model. Jadi variabel pulse pressure yang pertama dibentuk dari selisih tekanan darah sistolik dan diastolik. Secara medis, variabel ini berkaitan dengan elastisitas pembuluh darah dan risiko kardiovaskular. Kemudian variabel senior citizen dibentuk sebagai variabel biner dengan batas usia 60 tahun ke atas. Tujuannya itu untuk membantu model mengenali perbedaan risiko yang bersifat non-linear. Lalu ada juga variabel lifestyle risk yang merupakan gabungan dari status merokok, konsumsi alkohol, dan tingkat aktivitas fisik. Variabel ini mempresentasikan akumulasi risiko gaya hidup dalam satu indikator numerik sehingga memudahkan model dalam menangkap pengaruh perilaku sehat secara keseluruhan. Lalu ada pembentukan variabel senior citizen, seperti yang tadi saya bilang, variabel biner dengan batas usia 60 tahun ke atas, dan tujuannya model mengenali perbedaan risiko yang bersifat non-linear terkait usia. Lalu ada pembangunan model klasifikasi, yaitu pemilihan metode regresi logistik, yaitu regresi logistik dipilih sebagai metode klasifikasi utama secara inheren yang dirancang untuk permasalahan klasifikasi biner dengan keluaran probabilitas melalui fungsi logistik. Jadi dalam data kesehatan metode ini banyak digunakan juga karena memodelkan hubungan faktor risiko dan peluang kondisi medis secara jelas dan terukur. Jadi pendekatan ini memungkinkan hasil yang relevan secara klinis dan tidak hanya prediksi kelas. Jadi keunggulannya itu ada pada interpretabilitas koefisien model. Jadi di setiap koefisiennya itu mempresentasikan arah dan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap risiko penyakit. Ini penting karena dalam penelitian kesehatan tujuan analisis
tidak hanya menilai akurasi prediksi, tapi memahami faktor-faktor yang berkontribusi dalam peningkatan risiko penyakit kronis. Dengan adanya fitur hasil feature engineering seperti pulse pressure, life risk, dan senior citizen, regresi logistik menjadi pilihan yang seimbang antara kemampuan prediktif dan kemudahan interpretasi. Lalu ada pembagian data latih dan data uji. Oh, jadi pembagian data latih dan data uji itu untuk menilai kemampuan generalisasi model data baru yang belum pernah dilihat. Jadi tanpa proses ini, evaluasi model itu beresiko bias dan tidak mencerminkan performa nyata sesuai data pelatihan. Oleh karena itu, pemisahan data merupakan langkah krusial dalam model klasifikasi. Jadi penelitian ini digunakan rasio pembagian 80 banding 20. Jadi 80% data dimanfaatkan untuk melatih model dan 20%-nya sisanya digunakan untuk pengujian. Jadi ini rasio ini tuh dipilih karena memberikan jumlah data yang cukup memadai untuk proses pelatihan sekaligus menyediakan sampel representatif untuk evaluasi dan dilakukan secara acak dengan pengaturan random state untuk memastikan hasil bersifat konsisten dan bisa direplikasi. Next. Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke slide pengumpulan dan pengolahan data. Jadi, singkat saja untuk analisis awal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas target antara pasien yang beresiko dengan yang tidak beresiko. Nah, kondisi ini tuh berpotensi menyebabkan model itu cenderung memprediksi kelas mayoritas saja dan mengabaikan pasien yang beresiko. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan parameter class weight balance pada model regresi logistik. Pendekatan yang seperti ini tuh tujuannya untuk meningkatin sensitivitas model terhadap kelas minoritas tanpa melakukan manipulasi terhadap data. Lalu selanjutnya, next. Oke, selanjutnya ada evaluasi performa model yang mulai dari awal terlebih dahulu untuk conversion matrix. Jadi untuk conversion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi model dengan membandingkan prediksi model terhadap kondisi nyatanya. Jadi dari conversion matrix ini dapat dilihat bahwa jumlah prediksi benar dan salah itu baik untuk pasien yang berisiko maupun yang tidak berisiko. Nah, kesalahan berupa false negatif menjadi perhatian utama karena menunjukkan bahwa pasien berisiko yang tidak terdeteksi oleh model. Oleh karena itu, fokus evaluasi diarahkan pada kemampuan model dalam menekankan jumlah false negatif, false positif. Lalu untuk akurasi model ini menunjukkan proporsi prediksi yang benar secara overall atau secara keseluruhan. Jadi hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa model itu punya nilai akurasi yang cukup baik. Namun karena datasetnya itu tidak seimbang, jadinya nilai akurasi itu kurang representatif lah terhadap kinerja model. Nah, model dengan akurasi tinggi ini belum tentu mampu mendeteksi pasien beresiko dengan baik gitu. Jadinya diperlukan metrik evaluasi tambahan supaya memberikan gambaran performa yang lebih lengkap atau lebih komprehensif. Lalu untuk precision recall dan F1 score, em, maaf, untuk precision recall dan F1 score itu digunakan untuk mengevaluasi model secara lebih mendalam. Jadi ini recall itu pada kelas berisiko itu menjadi sebuah metrik utama untuk menunjukkan kemampuan model dalam mengidentifikasi pasien yang benar-benar berisiko. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan class weight balance ini meningkatkan nilai recall meskipun menyebabkan peningkatan jumlah false positif. Nah, trade-off ini tuh diterima karena dalam konteks kesehatan, kegagalan mendeteksi pasien berisiko itu punya dampak yang lebih serius dibandingkan menggolongkan pasien yang sehat gitu. Lalu next slide. Oke, di sini ada analisis perbandingan model antara sebelum dan sesudah fitur engineering.
Jadi perbandingan itu dilakukan antara model before dan afternya. Nah, di model awal itu tuh performa cenderung masih bias ke kelas mayoritas. Nah, setelah penambahan fitur seperti apa ya, pulse pressure, lifestyle risk, senior citizen, model itu menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mendeteksi pasien yang beresiko gitu. Meskipun akurasinya ada sedikit penurunan, peningkatan recall ini menunjukkan bahwa model itu menjadi lebih sensitif dan sesuai untuk tujuan deteksi dini penyakit kronis gitu. Next slide. Oke, slide terakhir untuk menutup ini ada kesimpulan dan juga saran. Oke, berdasarkan hasil analisis, regresi logistik ini ya singkatnya ya, berdasarkan hasil analisis, regresi logistik ini mampu digunakan untuk memprediksi resiko penyakit kronis menggunakan data profil kesehatan pasien. Nah, penerapan fitur engineering itu serta penanganan ketidakseimbangan data terbukti untuk meningkatkan performa model, khususnya dalam mendeteksi pasien yang beresiko. Nah, model akhir ini dinilai lebih sesuai digunakan sebagai alat screening awal dibandingkan hanya mengandalkan metrik akurasi, sehingga berpotensi mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Lalu untuk sarannya, semoga penelitian selanjutnya itu bisa memperluas fitur engineering dengan menambahkan ya variabel klinis yang lain atau faktor lingkungan supaya representasinya itu lebih lengkap gitu. Boleh next? Baik, ini untuk referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Eh,